Baik, gimana kabar Pak Cakra? Oh, alhamdulillah. Syukur, syukur. Baik, terima kasih Apa Pak kabar Cakra. Anda di sini? Kabar baik. Pak Cakra, Ya, ini saya dengar-dengar nih Pak Cakra ini tadinya seorang Muslim. Sampai sekarang masih Muslim atau gimana Pak Cakra? em, saya ini bukan Muslim Islam Nabi Muhammad, tetapi Muslim versi saya sendiri. Islam versi Anda sendiri. Iya. Oke. Boleh nggak jelasin dulu Pak Cakra, perkenalkan diri dulu latar belakangnya gimana gitu Pak Cakra. Setahu saya Pak Cakra ini kan orang Aceh. Aceh itu setahu saya itu orang yang kental dengan Islamnya. Ini bagaimana jalan ceritanya kok Pak Cakra ini bisa sampai mengatakan sesuatu yang sangat kontroversial begitu. Mengatakan Muhammad tuh tokoh fiksi yang dikarang-karang oleh pengarang hadis. Kemudian mengatakan Islam tuh pembawa kekacauan begitu. Gimana itu ceritanya Pak Cakra? Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan. Ya, ceritanya panjang, tetapi bisa saya uh, sebutkan beberapa dimensi. Bahwasanya di dalam Islam itu secara struktur ya, agama Islam itu bukan menuju kepada pencerahan, kepada perbaikan akhlak, bukan kepada enlightenment. Nah, kalau Islam bukan kepada menuju kepada akhlak, tetapi diklaim sebagai akhlak, nah berarti ada kerancuan di dalam klaim yang dibuat. Betul. Nah, bagi saya itu sangat bermasalah. Karena kenapa? Dalam hidup ini kita lihat, walaupun kita punya sarjana, punya insinyur, tetapi akhlak itu sangat tidak bisa dipisahkan daripada perangai seseorang. Ya kan? Jadi kalau Islam tidak bisa mewujudkan dan mengaktualisasikan secara sistematis cara membentukkan aswatun hasanah yang diklaim janji datangnya Nabi Muhammad, berarti ada masalah dalam doktrin Islam itu yang sungguh bermasalah. Nah, itu Contoh-contohnya nih, contoh-contoh menurut Pak Cakra, hal-hal yang memang Islam itu merupakan ajaran yang destruktif atau merusak itu apa contohnya misalnya? ya di um, banyak dimensi, tetapi di antaranya itu Islam adalah agama kebencian. Jadi benci itu kan sangat merusak, apalagi untuk anak-anak. Nah, kalau Tuhan membenci satu kaum, yaitu terutama kaum Yahudi, nah ini sangat bermasalah. Kemudian kalau Islam mengajarkan orang Islam membenci orang Kristen, orang Hindu, agama-agama lain, nah berarti umat Islam itu dibina dengan teori-teori yang demikian, sehingga mereka ketika mereka dewasa tidak bisa mengasimilasi diri mereka atau berkawan dengan orang lain, bekerja sama dalam satu usaha yang bisa menciptakan satu hasil yang baik bagi mereka sendiri dan bagi masyarakat untuk bisa kontribusi kepada negara dan seterusnya dan kepada dunia. Nah, karena kebencian ini adalah bagian daripada iman, nah ini bermasalah bagi saya. Nah, berarti ada hal yang memang sangat ini ya, sangat miring dan sehingga Islam ini susah sekali mewujudkan konsep rahmatan lil alamin. Contoh-contoh konkretnya Pak Cakra, ayat-ayat yang menurut Anda itu sangat-sangat memiliki muatan yang Anda utarakan gitu. Menjadi malapetaka bagi umat manusia itu ayat apa misalnya? Misalnya ya ayat 29 dan ayat 123 dari surah At-Taubah. Atau bahaya? Ya, dan ayat-ayat yang ada ayat-ayat yang lain yang serupa dengan itu. Jadi Pak Cakra begini, apakah Anda setuju bahwa orang-orang yang melakukan teror begitu ya, seperti kasus bom Bali, kasus bom-bom lainnya yang terus-menerus kita lihat di Indonesia nggak kunjung usai. BNPT sampai mencari daya upaya segala upaya, tetap saja kejadian itu terus berulang. Dari zaman bom Borobudur sampai bom yang kemarin yang terbaru ya, Ya. bom yang terbaru kemarin yang gereja Katolik, itu menurut Anda
itu memang mereka lakukan atas perintah Al-Quran itu atau bagaimana menurut Anda ini Pak Cakra? Itu saya kira sangat sangat mendasar kepada doktrin. Jadi perang memerangi agama lain itu memang bagian daripada tuntutan syariat. Nah, kan ada di ayat ayat 123 itu dan ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran itu yang memerangi yang menyatakan memerangi macam-macam. Salah satu di antaranya ya pakai teror-teror yang demikian, bakar-bakar gereja, bakar-bakar, pokoknya bikin-bikin kerusuhan. Nah, itu bagian daripada dakwah. Ya juga yang kita lihat perlakuan-perlakuan orang teroris kan bagian daripada itu. Kalau kita dengar dakwah-dakwah mereka kan sering kali mereka menggunakan ayat-ayat yang demikian. Apalagi hadis-hadis yang memang terkait dengan ya kekerasan lah. Apalagi kalau kita lebih mendalam kepada syariat Islam lebih khususnya, itu kan butir-butir syariat Islam itu kan butir-butir penganiayaan. Korban yang utama adalah ya orang Muslim itu sendiri, korban pertama. Ini yang kita sayangkan, bahwasanya kita ingin ingatkan kawan-kawan kita dalam Islam itu, bahwasanya penegakan syariat Islam sesungguhnya adalah penegakan kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama. Waduh. Nah, Ini statement. kenapa saya bilang demikian? Karena perwujudan kelakuan kaum ulama dalam syariat Islam dengan perlakuan Nabi Muhammad adalah dua dimensi yang tidak bisa dipisahkan. Nah, jadi kalau ulama misalnya mengargumenkan, menarasikan, oh ini cuman hanya kesalahan ulama, salah tafsir, itu omong kosong. Karena yang mereka lakukan adalah memang berdasarkan kitab-kitab yang mereka pegang. Betul. Artinya mereka meyakini bahwasanya yang mereka lakukan itu adalah perbuatan Nabi. Kan demikian. Betul. Seperti Muhammad memerangi Yahudi, memerangi umat yang tidak mau beriman kepada Allah. Sebenarnya itu kan sudah dilakukan oleh Muhammad ya. Kemudian kalau ada umat Muslim yang sekarang melakukan itu, sebenarnya itu meneruskan ajaran Muhammad gitu ya. Iya. Betul. Ya, itulah kita ingin mengajak kaum Muslim ini untuk bisa jujur, terutama mereka para cendekiawan Muslim, agar bisa jujur sehingga kita bisa berdialog secara produktif. Oke. Ya kan?